panas banget. Hai, perkenalkan nama aku Nikoma Auglia Rizalioni dengan NIM 2501541032. Cuaca hari ini panas banget ya. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa kemarau berkepanjangan itu bisa terjadi? Nah, itu disebabkan oleh global warming. Global warming menyebabkan perubahan iklim tidak terjadi secara signifikan. Nah, untuk itu, yuk lebih lengkapnya ikuti video ini. Nah, pasti kalian ngerasain kan akhir-akhir ini itu cuaca itu panas banget dan perubahan iklim terjadi secara tidak signifikan. Nah, jadi pemanasan global atau global warming itu adalah peningkatan suhu rata-rata di bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, gas-gasnya tersebut itu ada karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Nah, hal ini itu disebabkan oleh aktivitas manusia seperti volume kendaraan yang berlebih dan penggunaan AC dan juga lahan-lahan industri seperti pabrik yang dimana itu mengeluarkan asap pabrik dan juga ada perambahan hutan. Nah, for your information, gas efek rumah kaca ini tuh dia itu menyebar ke seluruh bumi melalui atmosfer. Gas ini itu menyebar di saat aktivitas manusia seperti asap-asap pabrik dan juga asap-asap kendaraan seperti bensin dan juga dari bahan bakar kayak batu bara dan gas. Nah, gas seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida ini tuh naik ke atmosfer dan membentuk lapisan yang menahan panas matahari sehingga panas tidak bisa keluar ke luar angkasa. Nah, karena angin dan arus udara ini bergerak terus-menerus di seluruh dunia, jadi gas-gas ini itu ikut tersebar secara global, membuat efek pemanasan tidak hanya terjadi di satu tempat, tapi di seluruh permukaan bumi. Akibatnya, suhu bumi meningkat secara menyeluruh dan terjadilah pemanasan global ini, teman-teman. Nah, selain itu kalian tahu nggak sih kalau pemanasan global ini itu tentunya menyebar ke seluruh global, dan itu pun nggak dirasakan cuma kita-kita aja, tapi seluruh umat yang ada di bumi ini merasakannya, yaitu seperti perubahan iklim. Semisal harusnya sekarang itu bulannya itu harusnya hujan tapi ternyata tidak hujan di musim kemarau, dan juga ada cuaca ekstrim dan naiknya air ke permukaan laut, dan juga ini juga pastinya memperburuk spesies-spesies yang ada di bumi. Nah, bagi kalian yang bingung, wah kok bisa sih pemanasan global ini malah menimbulkan penyakit-penyakit seperti COVID-19 dan SARS. Nah, penyakit-penyakit baru ini seperti flu burung, COVID-19 dan SARS ini tuh bisa muncul karena perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Nah, jadi contoh in case-nya itu saat hutan dibuka untuk industri, jalan, ataupun perumahan, hewan liar ini kan kehilangan habitatnya dan akhirnya berinteraksi lebih dekat dengan manusia. Dari situ, virus ataupun bakteri dari hewan bisa menular ke manusia. Nah, kalian tahu nggak sih proses ini itu disebut zoonosis, oke? Nah, selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga membuat suhu bumi naik sehingga lingkungan jadi cocok untuk pertumbuhan virus dan penyebaran. Nah, globalisasi ini kan transportasinya modern, nah jadi mempercepat penyebarannya ke berbagai negara menyebabkan pandemi seperti yang terjadi yaitu COVID-19. Nah, ini juga ada kasusnya. Jadi virus-virus itu banyak banget terperangkap di es kutub. Nah, tapi karena pemanasan global kan berarti suhu cuaca itu meningkat secara signifikan kan. Nah, jadi es itu mencair sehingga menimbulkan bakteri-bakteri baru. Gitu, teman-teman. Nah, tapi kalian nggak usah takut karena dalam setiap permasalahan pasti ada solusi ataupun cara mencegah dari pemanasan global ini. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, menghemat energi. Pastinya kita tidak boleh boros terhadap energi, dan juga yang kedua, kita bisa menggunakan transportasi umum supaya volume kendaraan itu tidak berlebih. Dan yang ketiga, kita juga bisa menghemat dalam penggunaan AC dan bisa menanam pohon jika terjadinya pengundulan hutan ataupun masalah-masalah lainnya. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari video ini adalah pemanasan global adalah masalah besar yang mempengaruhi iklim, lingkungan, dan juga kesehatan manusia. Jika tidak dicegah, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan juga kepunahan spesies-spesies yang ada, hingga munculnya penyakit baru seperti flu burung, COVID-19, dan SARS. Karena itu, menjaga keseimbangan alam dan mencegah ataupun mengurangi polusi menjadi langkah penting untuk melindungi bumi bagi generasi yang mendatang. Nah, setelah kalian mendengar materi tadi, aku harap kalian mendapatkan ilmu baru mengenai apa itu global warming. Saya mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Bye-bye!